pada zaman dahulu kala, ketika embun pagi masih bercerita kepada daun-daun pisang. Di sebuah pelosok yang tenang, terdapatlah sebuah tempat, bernama Desa Banyu Biru. Desa ini sangat asri dengan rumah-rumah panggung berbahan kayu jati yang kokoh berdiri di antara hamparan sawah hijau. Penduduknya hidup rukun saling berdampingan, menyapa setiap pagi saat pergi ke ladang, atau mengambil air di sumur tua. Udara pagi selalu dipenuhi aroma tanah basah, dan asap kayu bakar dari dapur-dapur, warga yang mulai menanak nasi. Di salah satu rumah panggung terbesar hiduplah sebuah keluarga kecil yang dihormati. Di rumah tersebut, tinggallah seorang pemuda desa bernama Banyu, yang terkenal sangat pekerja keras, dan memiliki pembawaan yang selalu tenang. Banyu baru saja menikahi seorang gadis dari desa seberang yang bernama Kirana, seorang perempuan muda yang memiliki paras sangat cantik jelita. Kecantikan Kirana bagaikan rembulan purnama yang bersinar terang memukau siapa saja yang sempat memandangnya saat ia berjalan menyusuri jalanan desa. Namun Kirana bukanlah sosok yang sombong, karena ia memiliki sifat yang sangat lembut, sopan, dan selalu menundukkan pandangannya saat berbicara dengan orang yang lebih tua di desa itu. Banyu dan Kirana tinggal bersama ibunda Banyu yang bernama Ibu Ningsih, seorang janda tua yang tampak tegas dan sering bersikap sangat kaku. Ibu Ningsih dikenal oleh seluruh penduduk desa Banyu Biru sebagai seorang pembuat ramuan obat tradisional yang sangat pandai meracik berbagai macam dedaunan dan akar-akaran. Wajahnya selalu terlihat serius dengan garis-garis keriput yang menyiratkan pengalaman hidup yang keras setelah ditinggal mati suaminya bertahun-tahun lalu. Kirana sangat menghormati ibu mertuanya itu dan selalu berusaha keras untuk mengambil hati Ibu Ningsih dengan mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga tanpa pernah mengeluh. Setiap pagi sebelum ayam jantan berkokok bersahutan, Kirana sudah bangun untuk menimba air dari sumur tua di belakang rumah panggung mereka. Ia menyapu seluruh halaman tanah yang luas, membersihkan sudut-sudut rumah, hingga menjerang air panas di tungku dapur untuk mandi ibu mertuanya. Kirana hanya memiliki satu keinginan tulus di dalam hatinya, yaitu menjaga keharmonisan keluarga barunya dan memastikan ibu mertuanya merasa bahagia dan dihormati. Ia sangat mencintai Banyu dan tahu bahwa jalan untuk membahagiakan suaminya adalah dengan berbakti sepenuhnya kepada Ibu Ningsih yang telah membesarkan Banyu seorang diri. Kehidupan di desa Banyu Biru berjalan dengan ritme yang sangat lambat namun pasti mengikuti putaran musim tanam dan panen padi yang terus berganti. Suara lesung kayu yang ditumbuk oleh ibu-ibu desa sering terdengar berirama, menemani angin sepoi-sepoi yang membawa aroma harum bunga melati di pekarangan. Kirana dengan cepat menyesuaikan diri dengan kehidupan desa itu, rajin membantu suaminya menjemur hasil panen di sudut halaman rumah mereka yang terkena terik matahari. Meskipun tangannya kini sering terkena kotoran, dan lumpur senyum manis tidak pernah lepas dari bibirnya. Setiap kali Banyu pulang dari ladang pada sore hari, Ibu Ningsih meskipun jarang tersenyum dan jarang memuji, sebenarnya diam-diam sangat memperhatikan setiap gerak-gerik menantunya yang rajin. Dan tidak banyak menuntut itu. Terkadang, saat Kirana sedang sibuk mencuci pakaian di pinggir sungai kecil, dekat desa, Ibu Ningsih menyiapkan makanan kesukaan menantunya di atas meja bambu. Ia memang bukan tipe orang tua yang pandai merangkai kata manis untuk menunjukkan kasih sayang. Namun tindakan kecilnya menunjukkan penerimaan yang tulus. Kirana sangat menyadari hal tersebut dan merasa sangat bersyukur karena ia tahu di balik sikap kaku itu terdapat hati seorang ibu yang hangat. Memasuki musim kemarau, angin berhembus lebih kencang, membawa debu-debu kering dari ladang dan jalanan desa yang mulai retak kekurangan curah hujan. Banyu harus bekerja lebih keras di ladang untuk memastikan tanaman padinya tidak mati kekeringan, dan Kirana selalu setia membawakan kendi air minum untuk suaminya. Siang itu terik matahari terasa sangat menyengat kulit ketika Kirana berjalan melintasi pematang sawah tanpa menggunakan penutup kepala yang memadai untuk melindungi wajahnya. Angin kencang menerbangkan debu-debu halus bercampur serpihan daun kering yang langsung menerpa wajah cantik. Kirana membuat kulitnya terasa sedikit gatal dan memerah. Setelah pulang dari ladang, pada sore harinya,
Kirana merasa ada sesuatu yang tidak nyaman pada bagian pipi dan dahi wajahnya yang mulus. Ia bercermin pada pantulan air di tempayan tanah liat dan melihat ada ruam merah kecil yang muncul merata di sekitar pipi dan hidungnya. Ruam itu tidak terasa sakit, namun cukup mengganggu penampilan dan membuat kulitnya terasa kasar saat disentuh dengan ujung jari telunjuknya yang mungil. Kirana mendesah pelan khawatir ruam itu akan bertambah parah. Namun ia berusaha menyembunyikannya dari Banyu agar suaminya tidak merasa cemas setelah seharian bekerja keras. Saat makan malam bersama di ruang tengah, yang hanya diterangi oleh nyala pelita kecil Ibu Ningsih, dengan mata tuanya yang tajam, menyadari perubahan tersebut. Ibu Ningsih meletakkan piring nasinya, lalu menatap wajah menantunya, lekat-lekat, dan bertanya dengan nada datar, mengenai bintik-bintik merah di pipi Kirana tersebut. Kirana dengan suara lembut menjawab, bahwa itu mungkin hanya karena terkena debu ladang dan udara panas musim kemarau, saat ia mengantarkan bekal untuk Banyu. Mendengar jawaban menantunya itu, Ibu Ningsih hanya mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa lagi, namun pikirannya langsung tertuju pada rak obat tradisionalnya di dapur. Malam semakin larut, ketika suara jangkrik mulai bernyanyi bersahut-sahutan, memecah keheningan desa Banyu Biru yang telah terlelap dalam kegelapan malam. Tanpa cahaya bulan, Ibu Ningsih melangkah pelan menuju dapur rumahnya, menyalakan sebuah lampu minyak kecil dan mulai mengambil beberapa jenis akar-akaran kering dari keranjang bambu anyaman. Ia berniat membuatkan ramuan bedak dingin khusus untuk menantunya. Sebuah resep turun-temurun yang selalu ampuh untuk mendinginkan kulit wajah dan menyembuhkan segala macam ruam. Suara tumbukan lumpang batu kecil terdengar pelan dan ritmis saat Ibu Ningsih menghaluskan bahan-bahan herbal tersebut dengan penuh perhatian dan kasih sayang tersembunyi. Setelah ramuan itu halus sempurna, Ibu Ningsih mencampurnya dengan beberapa tetes air mawar murni yang ia simpan di dalam botol kaca kecil berwarna gelap. Aroma khas rempah-rempah, bercampur wangi bunga mawar, segera menguar, memenuhi ruangan, dapur sempit yang dipenuhi asap tipis. Sisa kayu bakar di tungku. Ramuan itu kini berubah wujud menjadi pasta berwarna putih kehijauan, yang terlihat sangat lembut dan menyegarkan, sangat cocok untuk mendinginkan kulit yang sedang meradang. Ibu Ningsih tersenyum tipis memandangi hasil racikannya, merasa puas, karena ia bisa memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk menjaga kecantikan wajah menantu kesayangannya itu. Menjelang waktu tidur, Ibu Ningsih mengetuk pintu kamar Banyu dan Kirana dengan pelan, sambil membawa mangkuk kecil berisi ramuan bedak dingin buatannya tersebut. Kirana segera membuka pintu dan terkejut melihat ibu mertuanya berdiri di sana membawa mangkuk obat di tengah malam yang sudah terasa sangat dingin. Ibu Ningsih menyodorkan mangkuk itu dan menyuruh Kirana untuk mengoleskan ramuan tersebut ke seluruh wajahnya agar ruam merah akibat debu ladang bisa segera sembuh. Kirana menerima mangkuk itu dengan tangan gemetar terharu oleh perhatian ibu mertuanya, dan mengucapkan terima kasih berulang kali, dengan mata yang berkaca-kaca. Setelah pintu kamar ditutup kembali, Kirana duduk di tepi ranjang kayu jati mereka sementara Banyu sudah tertidur lelap, karena kelelahan bekerja seharian penuh. Dengan menggunakan ujung jarinya, Kirana mulai mengambil sedikit ramuan dari mangkuk kecil itu dan mengoleskannya secara perlahan ke bagian dahi, pipi, dan dagunya. Awalnya ramuan itu terasa sangat dingin dan sejuk menyentuh permukaan, kulitnya memberikan rasa nyaman yang luar biasa pada ruam merah yang tadinya sedikit gatal. Aroma rempah yang menenangkan membuat Kirana merasa sangat rileks dan bersyukur memiliki keluarga yang meskipun terlihat kaku, namun sangat peduli pada keadaan dirinya. Kirana membaringkan tubuhnya di sebelah Banyu, membiarkan bedak dingin itu mengering di wajahnya, sambil perlahan memejamkan mata untuk menyusul suaminya ke alam mimpi. Namun baru beberapa saat matanya terpejam, ia mulai merasakan ada sebuah perubahan aneh pada kulit wajahnya yang tertutup oleh ramuan buatan ibu mertuanya tersebut. Rasa sejuk yang tadinya sangat nyaman, perlahan-lahan berubah menjadi hawa hangat yang merayap di bawah permukaan kulitnya, seperti ada semut kecil yang berjalan.
Kirana mencoba menepis perasaan itu, menganggapnya sebagai reaksi normal dari obat herbal yang sedang bekerja menyembuhkan ruam debu yang menempel di pori-pori wajahnya. Waktu terus berlalu, dan hawa hangat di wajah Kirana kini berubah menjadi rasa panas yang mulai menyengat, bagaikan ditusuk-tusuk oleh ribuan jarum halus. Kirana membuka matanya dalam kegelapan, kamar napasnya mulai sedikit tersengal, karena rasa panas yang semakin lama terasa semakin tak tertahankan, merasuk hingga ke tulang. Ia menyentuh pipinya dan terkejut saat merasakan kulitnya menjadi sangat kencang dan suhu di sekitar wajahnya terasa sangat panas, melebihi suhu tubuh normalnya. Kepanikan kecil mulai melanda hatinya, namun ia menahan diri untuk tidak membangunkan Banyu yang tertidur sangat pulas mendengkur halus di samping tubuhnya yang gelisah. Rasa panas itu kini menjalar, menjadi sensasi perih yang luar biasa, membuat Kirana harus menggigit bibir bawahnya kuat-kuat untuk menahan suara rintihan kesakitan. Air matanya mulai menetes keluar dari sudut matanya, membasahi bantal kapuk di bawah kepalanya, bercampur dengan keringat dingin yang mulai membasahi seluruh tengkuknya. Ia ingin sekali berlari ke sumur dan membasuh wajahnya dengan air dingin, namun rasa takut menyinggung perasaan ibu mertuanya membuat tubuhnya mematung di atas kasur. Kirana berpikir mungkin memang begini cara kerja ramuan pusaka itu, memberikan rasa sakit sementara sebelum akhirnya mengembalikan kecantikan kulit wajahnya, seperti sedia kala. Sepanjang malam itu menjadi malam yang paling menyiksa bagi Kirana, karena ia sama sekali tidak bisa memejamkan matanya, walau hanya untuk sedetik pun. Ia terus membolak-balikan tubuhnya ke kanan dan ke kiri, berusaha mencari posisi yang nyaman, namun rasa perih di wajahnya seakan mengurungnya dalam siksaan. Angin malam yang berhembus masuk melalui celah-celah dinding bilik bambu sama sekali tidak membantu mendinginkan api yang seolah-olah sedang membakar seluruh wajahnya. Kirana hanya bisa berdoa di dalam hati, memohon kekuatan kepada Yang Maha Kuasa agar malam segera berlalu dan pagi segera datang membawa kesembuhan untuknya. Suara ayam berkokok akhirnya terdengar dari kejauhan, menandakan bahwa fajar telah menyingsing di ufuk timur. Desa Banyu Biru mengakhiri malam yang panjang dan sangat menyiksa. Sinar matahari pagi mulai menyusup masuk melalui celah jendela kayu, menerangi kamar tidur mereka. Dengan cahaya keemasan yang lembut menyapa lantai papan kayu, Banyu menggeliat pelan dan membuka matanya, bersiap untuk memulai rutinitas hariannya sebagai petani, sementara Kirana masih duduk meringkuk di sudut ranjang dengan tubuh bergetar. Kirana menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya di balik telapak tangannya, merasa sangat takut untuk melihat pantulan wajahnya sendiri di cermin pagi ini. Banyu yang melihat istrinya sudah bangun, namun menunjukkan sikap yang aneh, segera bangkit dari tidurnya dan menghampiri Kirana dengan raut wajah penuh kebingungan. Banyu menyentuh pundak istrinya dengan lembut dan bertanya, mengapa Kirana menangis terseduh-seduh di pagi buta seperti ini, padahal biasanya ia selalu menyambutnya dengan senyuman. Kirana menggelengkan kepalanya dengan kuat, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Lidahnya terasa keluh dan tenggorokannya tercekat oleh rasa takut yang sangat besar. Banyu semakin merasa cemas melihat istrinya, menolak menatap wajahnya. Lalu dengan perlahan, Banyu menarik kedua tangan Kirana yang menutupi wajah istrinya yang malang itu. Saat tangan Kirana berhasil diturunkan, Banyu tersentak kaget dan mundur. Selangkah napasnya tertahan, melihat kondisi wajah istrinya yang sangat hancur dan mengerikan pagi itu. Wajah jelita yang selalu dibanggakannya kini memerah padam, dipenuhi oleh luka melepuh yang mengerikan di sekitar dahi, pipi, hingga dagu seperti baru saja terbakar. Kulitnya mengelupas di beberapa bagian, mengeluarkan cairan bening yang berbau, sedikit anyir menggantikan aroma bunga mawar yang semalam tercium sangat harum dari ramuan tersebut. Banyu menatap tidak percaya pada pemandangan di depannya, hatinya hancur. Berkeping-keping melihat wanita yang paling dicintainya harus menderita kesakitan yang sedemikian parahnya. Banyu segera memeluk tubuh istrinya yang gemetar hebat, mencoba memberikan ketenangan, meskipun pikirannya sendiri sedang berkecamuk penuh dengan berbagai macam pertanyaan yang menakutkan. Ia bertanya dengan suara parau,
apa yang sebenarnya terjadi semalam. Dan mengapa wajah cantik Kirana bisa berubah menjadi luka melepuh yang sangat parah begini. Kirana di sela-sela isak tangisnya yang tertahan, menceritakan tentang ramuan bedak dingin yang diberikan oleh Ibu Ningsih semalam untuk menyembuhkan ruam debu di wajahnya. Mendengar nama ibunya disebut Banyu terdiam. Kaku tidak mampu mempercayai bahwa ramuan ibunya yang terkenal, selalu ampuh, bisa membawa petaka sebesar ini. Sementara itu di luar rumah kehidupan desa mulai berjalan seperti biasa. Suara sapu lidi yang menyapu daun-daun kering terdengar dari halaman tetangga. Aroma kopi tubruk dan singkong rebus mulai tercium dari dapur-dapur tetangga, menandakan pagi telah benar-benar hidup di seluruh penjuru desa Banyu Biru yang tenang. Namun di dalam rumah panggung, keluarga Banyu suasana terasa sangat mencekam, diselimuti kabut kesedihan dan kebingungan yang sangat pekat mengalahkan dinginnya udara pagi hari. Tak ada seorang pun yang menyangka bahwa di balik dinding kayu yang kokoh itu, sebuah tragedi tersembunyi sedang mulai merajut kisah duka yang mendalam. Ibu Ningsih yang sudah bangun sejak subuh, merasa ada sesuatu yang aneh, karena ia tidak mendengar suara langkah kaki menantunya di dapur seperti biasanya. Ia berjalan menuju kamar Banyu, dan Kirana berniat untuk membangunkan mereka, dan melihat apakah ramuan bedak dinginnya telah berhasil menyembuhkan ruam di wajah menantunya. Langkah kaki Ibu Ningsih terdengar pelan menapaki lantai kayu rumah panggung itu, diiringi suara decit kayu tua yang menjadi saksi bisu keseharian keluarga tersebut. Saat tangannya menyentuh gagang pintu kamar, perasaan tidak enak tiba-tiba menyergap dadanya, membuat detak jantungnya berdegup sedikit lebih cepat dari biasanya pagi itu. Ibu Ningsih mendorong pintu kayu itu perlahan, dan matanya langsung tertuju pada pemandangan putranya yang sedang memeluk erat menantunya yang menangis di sudut ranjang. Ibu Ningsih bertanya dengan suara tegas apa yang sedang terjadi dan mengapa mereka berdua belum bersiap-siap untuk menyambut pagi dan pergi ke ladang. Kirana perlahan mengangkat wajahnya yang penuh luka melepuh, menatap ibu mertuanya dengan tatapan sayu yang dipenuhi rasa sakit fisik dan kebingungan yang teramat sangat. Mulut Ibu Ningsih sedikit terbuka, matanya membelalak tak percaya melihat hasil racikan tangannya sendiri telah menghancurkan wajah cantik jelita menantu yang diam-diam disayanginya. Ruangan itu seketika dilanda keheningan yang mematikan, hanya terdengar suara isak tangis Kirana yang tertahan dan suara napas Banyu yang memburu karena menahan emosi. Ibu Ningsih mundur selangkah, mangkuk kecil berisi sisa air mawar yang dipegangnya terlepas dari genggamannya dan jatuh membentur lantai kayu hingga pecah berkeping-keping. Ia menatap tangannya sendiri dengan perasaan ngeri, tidak mengerti bagaimana bahan-bahan herbal yang selalu ia gunakan bertahun-tahun bisa berubah menjadi racun mematikan. Pikirannya buntu, hatinya dipenuhi rasa bersalah yang luar biasa besar. Bayangan warga desa yang akan menyalahkannya mulai menari-nari menakutkan di dalam kepalanya yang tua. Banyu menatap ibunya dengan pandangan kosong, tidak tahu harus berkata apa atau harus menyalahkan siapa dalam situasi yang sangat membingungkan dan menyayat hati ini. Ia tahu ibunya bukanlah sosok yang jahat, namun bukti di depan matanya menunjukkan bahwa ramuan itulah yang menjadi penyebab hancurnya wajah istrinya tercinta. Tanda-tanda ganjil dari ramuan semalam telah terwujud menjadi sebuah petaka nyata yang kini mengancam keharmonisan keluarga kecil mereka yang selama ini dijaga susah payah. Di luar jendela angin pagi berhembus kencang, membawa kabar buruk ini perlahan-lahan keluar dari rumah, menyebar, mencari telinga-telinga tetangga yang selalu haus cerita. Pagi itu, matahari perlahan naik, menyinari atap rumbia rumah panggung. Namun kehangatannya sama sekali tidak mampu mengusir hawa dingin di hati Banyu. Ia masih duduk termenung di tepi ranjang, memandangi wajah istrinya yang kini dipenuhi balutan kain basah untuk meredakan rasa perih yang menyiksa. Kirana hanya bisa terisak pelan menahan perih yang seolah menggerogoti kulit wajahnya yang dulu sangat halus dan selalu menjadi kebanggaan keluarga kecil mereka. Banyu mengusap rambut panjang istrinya dengan penuh kasih sayang, berjanji dalam hati bahwa ia
akan mencari cara untuk mengembalikan senyum manis Kirana. Di sudut lain, rumah Ibu Ningsih sibuk memunguti serpihan mangkuk tanah liat yang hancur berserakan di lantai kayu dengan tangan bergetar hebat. Perasaannya hancur berkeping-keping sama seperti mangkuk yang telah menemani perjalanannya meracik berbagai ramuan obat tradisional selama puluhan tahun di desa tersebut. Ia tidak mengerti mengapa bedak dingin yang diraciknya dengan penuh cinta kasih malah berubah menjadi racun mematikan yang menghancurkan wajah menantu kesayangannya. Air mata penyesalan mulai menetes, membasahi pipi. Keriputnya merasa bahwa ia telah gagal menjadi sosok pelindung bagi anak dan menantunya di rumah itu. Banyu akhirnya bangkit dari duduknya, lalu mengambil sebuah ember kayu kecil dan melangkah keluar menuju sumur tua di halaman belakang rumah mereka. Ia berniat menimba air sumur yang terkenal sangat jernih dan dingin untuk membersihkan sisa-sisa luka melepuh di wajah istrinya yang malang. Suara katrol sumur berderit memecah kesunyian pagi yang terasa sangat kaku, mengiringi helaan napas berat seorang suami yang sedang dilanda kebingungan luar biasa. Banyu menarik tali timba dengan tenaga ekstra, berharap air dingin itu bisa sedikit membilas rasa sedih yang menumpuk di dalam dadanya pagi ini. Tepat pada saat itu, seorang tetangga bernama Endang kebetulan sedang melongok dari balik pagar bambu yang membatasi pekarangan rumah mereka berdua. Endang adalah seorang wanita parubaya yang terkenal memiliki sifat iri hati dan selalu ingin mencampuri urusan rumah tangga orang lain di sekitarnya. Sejak awal, Endang memang tidak pernah menyukai kehadiran Kirana di desa Banyu Biru, karena ia sebenarnya sangat berharap Banyu menikahi anak gadisnya sendiri. Ia selalu mencari-cari kesalahan keluarga Ibu Ningsih untuk dijadikan bahan gunjingan yang sedap saat berkumpul bersama ibu-ibu lain di desa. Melihat Banyu menimba air dengan wajah yang sangat murung, Endang merasa ada sebuah kesempatan emas untuk mengorek informasi tentang keadaan keluarga tersebut. Dengan langkah dibuat-buat santai, Endang berjalan mendekati pagar bambu dan menyapa Banyu dengan nada suara yang terdengar sangat ramah namun penuh selidik. Endang bertanya, kemana perginya Kirana pagi ini? Karena biasanya menantu cantik itu sudah sibuk menyapu halaman depan rumah saat matahari baru terbit. Banyu hanya menjawab singkat bahwa istrinya sedang tidak enak badan, sehingga belum bisa keluar kamar untuk mengerjakan pekerjaan rumah seperti hari-hari biasanya. Tentu saja, Endang tidak mudah percaya begitu saja dengan jawaban singkat Banyu yang terdengar sangat gugup dan menyembunyikan sesuatu yang cukup besar. Matanya yang tajam, bagaikan burung elang, terus mengawasi gerak-gerik Banyu yang tampak terburu-buru, membawa ember berisi air dingin itu masuk ke dalam. Rasa penasaran yang memuncak membuat Endang nekat mengendap-endap mendekati jendela kamar Banyu, yang kebetulan sedikit terbuka karena tertiup angin pagi yang kencang. Dari celah jendela kayu yang usang itu, Endang mengintip ke dalam ruangan, dan matanya langsung terbelalak lebar, melihat pemandangan di atas ranjang. Endang melihat dengan mata kepalanya sendiri, wajah Kirana yang biasanya sangat cantik, jelita kini berubah menjadi sangat mengerikan, penuh dengan luka kemerahan. Alih-alih merasa kasihan, sebuah senyuman sinis justru mengembang di bibir tipis. Endang menyadari bahwa menantu kebanggaan Ibu Ningsih kini telah kehilangan pesonanya. Ia buru-buru menjauh dari jendela itu sebelum ketahuan oleh Banyu dan berlari kecil menuju jalanan desa dengan dada bergemuruh, penuh semangat jahat. Di dalam kepalanya sudah tersusun rapi sebuah cerita karangan yang akan segera ia sebarkan kepada seluruh penduduk desa untuk menjatuhkan nama baik tetangganya. Tidak butuh waktu lama bagi Endang untuk mencapai sumur utama desa, tempat berkumpulnya para ibu-ibu yang sedang sibuk mencuci pakaian keluarga mereka. Dengan napas terengah-engah yang sengaja dibuat-buat, Endang menceritakan apa yang baru saja dilihatnya di rumah panggung milik keluarga Banyu pagi ini. Ia bercerita dengan gaya yang sangat meyakinkan, seolah-olah ia adalah saksi mata sebuah peristiwa kejahatan yang sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Para wanita desa yang sedang sibuk mengucek pakaian
langsung menghentikan kegiatan mereka dan mengerumuni Endang dengan wajah penuh rasa ingin tahu yang besar. Endang mulai menghasut para warga dengan mengatakan bahwa Ibu Ningsih sengaja meracuni wajah menantunya sendiri menggunakan ramuan obat yang telah dicampur bahan berbahaya. Ia menuduh Ibu Ningsih merasa sangat cemburu dengan kecantikan Kirana dan takut kasih sayang putra tunggalnya akan sepenuhnya beralih kepada sang istri muda. Endang berkata dengan suara lantang bahwa dasar hati seorang janda tua memang selalu dipenuhi kedengkian jika melihat anaknya lebih bahagia bersama wanita lain. Kata-kata berbisa itu meluncur begitu saja dari mulut Endang seakan-akan ia mengetahui semua rahasia kelam yang terjadi di dalam rumah tetangganya. Mendengar cerita yang sangat mengejutkan tersebut, beberapa ibu-ibu desa mulai saling berbisik dan membenarkan tuduhan jahat yang dilontarkan oleh Endang pagi itu. Mereka mengingat-ingat betapa kakunya sikap Ibu Ningsih selama ini, yang jarang bergaul, dan lebih suka menghabiskan waktu di dapur, meracik obat tradisional. Namun ada juga beberapa orang yang meragukan cerita tersebut, karena selama ini Ibu Ningsih dikenal sebagai tabib yang selalu menolong warga tanpa pamrih. Sayangnya suara keraguan itu perlahan-lahan tenggelam oleh derasnya arus gunjingan yang terus dikobarkan oleh Endang dengan berbagai macam tambahan cerita bohong lainnya. Desas-desus tentang kekejaman Ibu Ningsih menyebar dengan kecepatan kilat seperti api yang membakar rumput kering di musim kemarau, menyapu seluruh pelosok desa. Kabar itu merambat dari bibir ke bibir melewati pematang sawah hingga sampai ke telinga para petani yang sedang beristirahat di bawah pohon beringin. Semua orang kini membicarakan nasib Malang Kirana dan mengutuk perbuatan keji yang dituduhkan kepada ibu mertuanya tanpa berusaha mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Desa Banyu Biru, yang biasanya sangat tenang dan damai, kini berubah menjadi lautan prasangka buruk yang siap menenggelamkan keluarga kecil Banyu dalam waktu singkat. Sementara itu di dalam rumah panggung suasana terasa semakin berat dan menyesakkan dada, seiring dengan kabar burung yang perlahan mulai terdengar dari luar. Beberapa tetangga yang biasanya lewat untuk menyapa kini tampak mempercepat langkah mereka dan memalingkan wajah saat melewati halaman rumah keluarga Ibu Ningsih tersebut. Ibu Ningsih yang memiliki telinga tajam sayup-sayup bisa mendengar bisikan kejam warga desa yang menuduhnya sengaja merusak wajah jelita menantu kesayangannya itu. Hatinya terasa sangat hancur, bagaikan tertusuk sembilu, mendengar segala fitnah yang dialamatkan kepadanya, padahal ia hanya berniat menyembuhkan ruam debu di wajah Kirana. Karena tidak tahan menanggung beban malu dan rasa bersalah yang teramat sangat, Ibu Ningsih akhirnya memilih untuk mengunci diri di dalam kamarnya sendiri. Ia menolak keluar untuk makan, atau sekadar minum air putih, membiarkan tubuh rentanya melemah di sudut ruangan gelap, tanpa cahaya matahari siang itu. Banyu berkali-kali mengetuk pintu kamar ibunya, membujuknya agar keluar dan makan sesuatu, namun hanya keheningan panjang yang menjadi jawaban dari dalam sana. Banyu merasa benar-benar tidak berdaya terjepit di antara penderitaan istrinya yang sedang sakit dan ibunya yang kini menjadi sasaran kemarahan warga desa. Kirana yang berbaring lemah di kamarnya, meskipun wajahnya terasa sangat perih, masih memiliki hati yang sangat mulia dan tidak menyimpan dendam sedikit pun. Ia memanggil Banyu agar mendekat, lalu dengan suara yang sangat pelan, ia meminta suaminya untuk tidak terus-terusan menyalahkan ibu mertuanya atas kejadian ini. Kirana meyakinkan Banyu bahwa Ibu Ningsih pasti tidak memiliki niat buruk kepadanya, karena selama ini wanita tua itu selalu memperlakukannya dengan sangat baik. Mendengar kebaikan hati istrinya, pertahanan Banyu akhirnya runtuh, dan air mata seorang lelaki sejati mengalir deras, membasahi pipinya yang kasar terbakar terik matahari. Banyu merasa dadanya sesak oleh rasa frustrasi yang memuncak, karena ia tidak tahu harus berbuat apa untuk menjernihkan nama baik keluarga kecilnya ini. Ia berjalan gontai keluar dari rumah panggungnya, mencari udara segar untuk menjernihkan pikirannya, yang sedang kalut dipenuhi amarah dan kesedihan yang bercampur aduk. Banyu menjatuhkan tubuhnya di bawah pohon nangka besar yang tumbuh rimbun di halaman depan,
merenungi nasib buruk yang tiba-tiba menimpa keluarganya hari ini. Angin siang yang berhembus terasa sangat panas, membawa suara tawa sinis beberapa orang yang lewat, seakan menertawakan kehancuran rumah tangga pemuda desa tersebut. Saat Banyu sedang tertunduk lesu memandangi tanah berdebu di bawah kakinya, sayup sangat terdengar suara ketukan tongkat kayu yang berjalan, mendekat ke arahnya. Ia mengangkat wajahnya dan melihat sosok Mbah Taryo, seorang tabib tua, sekaligus tetua desa Banyu Biru, yang sangat dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat sana. Mbah Taryo selalu mengenakan pakaian hitam sederhana, dengan ikatan kepala khas orang pedesaan, berjalan pelan, namun memiliki tatapan mata yang sangat tajam dan bijaksana. Orang tua itu menghentikan langkahnya tepat di depan Banyu, memandang pemuda yang sedang bersedih itu dengan tatapan penuh pemahaman yang sangat mendalam. Mbah Taryo bertanya pelan kepada Banyu tentang awan mendung yang tampaknya sedang menyelimuti rumah panggung yang biasanya selalu memancarkan kehangatan dan kedamaian itu. Banyu yang sudah tidak sanggup lagi memendam beban di hatinya, akhirnya menceritakan seluruh kejadian tragis yang menimpa istrinya sejak malam nahas tersebut. Ia bercerita tentang ramuan bedak dingin buatan ibunya yang entah bagaimana bisa mengubah wajah cantik jelita Kirana menjadi dipenuhi luka melepuh yang sangat mengerikan. Banyu juga menceritakan betapa hancurnya hati ibunya yang kini mengurung diri karena dituduh oleh seluruh warga desa sebagai pelaku kejahatan yang sangat kejam. Tabib tua yang penuh kebijaksanaan itu mendengarkan setiap keluh kesah Banyu dengan sangat saksama tanpa menyela pembicaraan sedikit pun hingga pemuda itu selesai. Mbah Taryo mengangguk pelan, jenggot putihnya yang panjang ikut bergetar saat ia menarik napas panjang, menikmati udara desa yang sedang dipenuhi oleh ketegangan. Ia menepuk pundak Banyu dengan lembut, seolah menyalurkan energi ketenangan yang membuat detak jantung pemuda yang sedang kalut itu perlahan-lahan menjadi lebih teratur. Mbah Taryo tahu bahwa keluarga ini sedang diuji oleh sebuah masalah besar yang membutuhkan pikiran jernih dan hati yang tenang untuk bisa menyelesaikannya. Mbah Taryo memandang tepat ke dalam mata Banyu lalu memberikan sebuah nasihat singkat, namun memiliki makna yang sangat dalam untuk dipikirkan oleh Banyu. Mbah Taryo menasihati Banyu agar jangan pernah mudah mempercayai apa yang terlihat oleh mata sebelum engkau memeriksa akar pepohonan di dalam tanah sana. Kalimat itu meluncur dengan sangat tenang dari mulut sang tetua desa, membuat Banyu terdiam sejenak, mencoba mencerna setiap kata yang baru saja diucapkan. Ada sebuah petunjuk tersembunyi di balik perumpamaan tersebut yang mengisyaratkan bahwa kebenaran dari kejadian ini tidak sesederhana apa yang dilihat oleh warga desa. Banyu mengerutkan keningnya, masih mencoba memahami maksud dari ucapan Mbah Taryo, yang terdengar seperti sebuah teka-teki kuno, yang membutuhkan pemikiran ekstra keras. Mbah Taryo tersenyum kecil, melihat kebingungan. Banyu lalu menjelaskan bahwa ibunya adalah seorang peracik obat yang sangat teliti dan tidak mungkin melakukan kesalahan konyol. Mbah Taryo meyakinkan Banyu bahwa seorang tabib berpengalaman seperti Ibu Ningsih pasti sangat mengenali setiap jenis daun dan akar yang ia tumbuk setiap malam. Pasti ada sesuatu atau seseorang yang telah merusak kemurnian ramuan tersebut tanpa sepengetahuan ibunya saat meracik obat di dapur pada malam yang gelap. Mendengar penjelasan Mbah Taryo kedua, mata Banyu seketika terbelalak lebar seolah-olah sebuah tabir kegelapan baru saja disingkapkan dari hadapan wajahnya yang muram. Pikirannya langsung melesat kembali pada kejadian semalam, mengingat-ingat setiap detail situasi dapur saat ibunya sibuk menumbuk obat dengan lumpang batu pusakanya. Ia menyadari bahwa pintu dapur belakang selalu terbuka, dan siapa saja bisa dengan mudah masuk, mengendap-endap saat ibunya sedang lengah mengambil air mawar. Kemungkinan adanya campur tangan orang jahat yang sengaja merusak ramuan tersebut kini menjadi sangat masuk akal bagi Banyu, yang sedang mencari secercah kebenaran. Banyu menggenggam erat tangan Mbah Taryo dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas petunjuk berharga yang telah membuka jalan pikirannya siang ini. Mbah Taryo hanya tersenyum bijaksana sambil mengingatkan Banyu
untuk bertindak dengan sangat hati-hati dan menggunakan akal sehat dalam mencari bukti yang kuat. Tetua desa itu lalu berbalik badan dan kembali melanjutkan perjalanannya, menyusuri jalanan desa yang berdebu, meninggalkan Banyu, yang kini dipenuhi oleh semangat baru. Banyu bertekad dalam hatinya bahwa ia akan membongkar misteri ini dan membersihkan nama baik ibunya yang telah tercemar oleh fitnah kejam para tetangga. Matahari sudah mulai condong ke ufuk barat ketika Banyu melangkah kembali masuk ke dalam rumah panggungnya dengan langkah yang jauh lebih mantap. Ia tidak lagi menundukkan kepalanya, melainkan menatap lurus ke depan siap untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk demi menyelamatkan kehormatan keluarga kecil yang dicintainya. Langkah pertamanya adalah menuju dapur tempat segala petaka ini bermula untuk mencari jejak sekecil apapun yang mungkin ditinggalkan oleh sang pembuat onar. Banyu tahu bahwa ia harus berpacu dengan waktu sebelum luka di wajah Kirana semakin parah dan kebencian warga desa kepada ibunya menjadi semakin tidak terkendali. Banyu berjalan perlahan, melewati kamar ibunya yang masih tertutup rapat, dan menyempatkan diri untuk berdoa sebentar, memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ia kemudian melangkah menuju dapur, yang terasa sangat pengap karena asap sisa kayu bakar masih sedikit mengepul dari celah-celah tungku tanah liat. Di atas meja bambu tua, itu lumpang batu kecil milik ibunya, masih tergeletak bisu, menjadi saksi bisu dari kejadian misterius pada malam sebelumnya. Banyu menarik napas panjang, mempersiapkan dirinya untuk memulai sebuah penyelidikan yang akan menentukan nasib keluarganya di tengah masyarakat desa Banyu Biru yang sedang bergejolak hebat. Di dalam kamar yang temaram, Ibu Ningsih masih mengunci dirinya rapat-rapat sejak pagi tadi, tanpa sedikit pun menyentuh makanan atau minuman yang ada. Hatinya hancur berkeping-keping, meratapi nasib malang yang menimpa menantu kesayangannya, akibat racikan tangannya sendiri, yang selama ini selalu ia banggakan kepada semua orang. Perasaan bersalah yang teramat sangat terus menghantui pikiran rentanya, membuat air mata penyesalan tidak henti-hentinya mengalir membasahi pipi keriputnya yang terlihat semakin pucat. Ia merasa sangat malu kepada Banyu dan Kirana, serta takut menghadapi cemoohan warga desa Banyu Biru yang pasti sudah mendengar berita buruk tentang keluarga mereka. Meskipun wajahnya masih terasa sangat perih dan dipenuhi luka melepuh, Kirana sama sekali tidak menyimpan sedikit pun rasa dendam di dalam lubuk hatinya yang suci. Dengan langkah yang tertatih-tatih ia memaksakan diri untuk bangun dari ranjangnya dan berjalan menuju dapur demi menyiapkan secangkir teh hangat untuk ibu mertuanya. Kirana sangat memahami bahwa Ibu Ningsih saat ini pasti sedang dilanda kesedihan dan rasa bersalah yang luar biasa besar akibat kejadian yang tidak disengaja itu. Ia mengaduk teh tersebut perlahan, dengan tangan gemetar, berharap kehangatannya bisa sedikit menenangkan hati mertuanya yang sedang hancur, lebur dilanda keputusasaan yang mendalam. Kirana membawa nampan bambu, berisi secangkir teh hangat, dan sepiring ubi rebus, dengan sangat hati-hati menuju depan pintu kamar Ibu Ningsih yang tertutup. Ia mengetuk pintu kayu jati itu, dengan pelan lalu bersuara, dengan nada yang sangat lembut memanggil ibu mertuanya, agar bersedia membuka pintu sejenak. Kirana mengatakan bahwa ia sama sekali tidak menyalahkan Ibu Ningsih atas apa yang terjadi pada wajahnya dan memohon agar mertuanya itu mau makan sedikit. Suara lembut menantunya yang tulus itu justru membuat tangis Ibu Ningsih di dalam kamar semakin pecah, karena merasa sangat tidak pantas menerima kebaikan tersebut. Sementara itu, Banyu telah berada di dalam dapur rumah panggung mereka, dengan tekad yang bulat untuk mencari tahu kebenaran di balik kejadian misterius ini. Ia mengingat kembali setiap nasihat bijak yang disampaikan oleh Mbah Taryo siang tadi di bawah pohon nangka mengenai pentingnya memeriksa akar permasalahan yang tersembunyi. Pandangan mata Banyu langsung tertuju pada meja bambu tua, tempat ibunya biasa meracik berbagai macam ramuan obat tradisional untuk menyembuhkan penyakit warga desa. Di atas meja tersebut tergeletak sebuah lumpang batu kecil
peninggalan leluhur yang semalam digunakan oleh Ibu Ningsih untuk menumbuk bahan-bahan bedak dingin itu. Banyu mendekati meja bambu itu dengan langkah yang sangat pelan, seolah-olah takut merusak petunjuk berharga yang mungkin saja masih tertinggal di sana. Ia mengangkat lumpang batu kecil itu dengan kedua tangannya, lalu membawanya mendekat ke arah jendela kayu yang terbuka, agar mendapat cahaya matahari sore. Matanya yang tajam meneliti setiap jengkal permukaan dalam lumpang tersebut, mencari sesuatu yang ganjil atau tidak biasa di antara sisa-sisa serbuk daun herbal. Banyu mengerutkan keningnya ketika menyadari ada sebuah noda lengket yang menempel kuat di dasar lumpang batu, yang warnanya terlihat sangat berbeda dari bahan lainnya. Noda lengket itu berwarna keunguan pekat, hampir menyerupai warna darah yang sudah mengering dan terlihat sangat mencolok di antara sisa ramuan yang berwarna kehijauan. Banyu mendekatkan hidungnya ke dasar lumpang batu itu dan mengendus aroma yang menguar dari noda keunguan tersebut dengan sangat hati-hati dan penuh rasa curiga. Betapa terkejutnya Banyu saat menyadari bahwa aroma noda itu sangat menyengat dan berbau anyir, sama sekali tidak seperti wangi rempah atau air mawar ibunya. Ia teringat kembali pada bau cairan bening yang keluar dari luka melepuh di wajah Kirana pagi tadi, yang ternyata memiliki aroma anyir serupa. Penemuan kecil, namun sangat penting ini, membuat detak jantung Banyu berdegup kencang, karena kini ia memiliki bukti nyata bahwa ada seseorang yang telah berbuat jahat. Ia yakin seyakin-yakinnya bahwa noda keunguan berbau anyir inilah yang menjadi penyebab utama hancurnya wajah cantik jelita sang istri tercinta pada malam nahas itu. Banyu menyadari bahwa ibunya tidak pernah menggunakan bahan berbau menyengat seperti ini untuk membuat bedak dingin, apalagi bahan yang memiliki warna keunguan sangat pekat. Seseorang pasti telah mengendap-endap masuk ke dalam dapur melalui pintu belakang saat ibunya sedang lengah dan sengaja meneteskan cairan beracun ke dalam lumpang, tanpa membuang-buang waktu lagi. Banyu segera membungkus lumpang batu kecil tersebut dengan selembar kain bersih yang ia temukan di keranjang dekat tungku dapur. Ia harus segera membawa benda penting ini kepada Mbah Taryo, agar tabib tua yang sangat bijaksana itu bisa mengidentifikasi jenis racun yang digunakan pelaku. Banyu berjalan keluar dapur dengan langkah yang cepat dan setengah berlari menuju ke rumah Mbah Taryo yang terletak di ujung timur Desa Banyu Biru. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai macam pertanyaan tentang siapa orang yang begitu tega melakukan perbuatan sekeji ini kepada keluarganya yang selama ini hidup dengan damai. Matahari sore memancarkan sinar jingga kemerahan saat Banyu tiba di halaman depan rumah Mbah Taryo yang dikelilingi oleh berbagai macam tanaman obat-obatan herbal. Pemuda itu mengetuk pintu kayu rumah sang tabib. Dengan napas terengah-engah tidak sabar ingin segera menunjukkan bukti yang baru saja ia temukan di dapur. Mbah Taryo yang sedang duduk bersila di ruang depan meracik daun sirih, menyuruh Banyu masuk dengan suara beratnya yang selalu terdengar tenang dan menyejukkan. Banyu segera duduk di hadapan Mbah Taryo, lalu meletakkan bungkusan kain berisi lumpang batu itu di atas tikar anyaman pandan dengan sangat hati-hati. Dengan suara yang masih bergetar karena menahan gejolak emosi di dalam dadanya, Banyu menceritakan secara rinci penemuannya di dapur panggung sore hari ini. Banyu membuka bungkusan kain itu dan menunjukkan noda keunguan pekat yang menempel di dasar lumpang batu kepada Mbah Taryo yang memperhatikannya dengan tatapan tajam. Ia menjelaskan bahwa noda tersebut memiliki aroma anyir yang sangat menyengat dan persis sama dengan bau cairan yang keluar dari luka melepuh di wajah istrinya. Mbah Taryo mengangguk pelan, mengerti maksud pemuda di hadapannya, lalu mengambil lumpang batu itu untuk memeriksanya lebih teliti dengan menggunakan pengetahuan medis kunonya. Mbah Taryo mendekatkan lumpang batu itu ke wajahnya, mengendus aroma anyir yang menguar dari noda keunguan tersebut dengan ekspresi wajah yang mendadak berubah serius. Ia menggunakan sebuah kayu kecil untuk mengorek sedikit noda lengket itu, lalu mengamatinya di bawah cahaya lampu minyak yang baru saja dinyalakan di ruangan. Tabib tua itu menghela napas panjang,
menyadari bahwa dugaannya tentang adanya campur tangan orang jahat dalam tragedi keluarga Banyu ini ternyata benar-benar terbukti. Mbah Taryo meletakkan kembali lumpang batu itu ke atas tikar pandan menatap Banyu dengan pandangan penuh keprihatinan yang mendalam atas penderitaan yang menimpa menantunya. Mbah Taryo mulai menjelaskan dengan suara pelan namun tegas bahwa noda keunguan itu bukanlah sembarang bahan herbal, melainkan getah mematikan dari sebuah pohon beracun. Pohon tersebut hanya tumbuh tersembunyi di bagian paling lembab dan gelap di pinggiran hutan, larangan yang berbatasan langsung dengan ujung utara desa Banyu Biru ini. Getah ini sangat jarang diketahui oleh orang awam karena sifatnya yang sangat keras dan mampu membuat kulit manusia melepuh seolah-olah terbakar api neraka. Sang tabib meyakinkan Banyu bahwa ibunya, yang merupakan seorang ahli peracik obat, tentu sangat mengetahui bahaya getah ini dan mustahil menggunakannya untuk bedak dingin. Penjelasan dari Mbah Taryo membuat darah Banyu mendidih karena amarah yang tidak tertahankan lagi menyadari bahwa ada orang yang dengan sengaja ingin mencelakai istrinya. Mbah Taryo menasihati Banyu agar tetap menjaga ketenangan pikiran dan tidak bertindak gegabah dikuasai oleh hawa nafsu amarah yang bisa merugikan dirinya sendiri kelak. Tabib tua itu menambahkan sebuah informasi penting yang akan menjadi kunci utama untuk membongkar identitas asli sang pelaku kejahatan keji yang bersembunyi di desa. Mbah Taryo mengungkapkan bahwa getah pohon beracun itu memiliki sebuah sifat magis alami yang sangat unik dan tidak bisa dihilangkan dengan air biasa. Mbah Taryo membeberkan rahasia bahwa siapapun yang berani memetik dan menyentuh getah pohon beracun itu dengan tangan kosong pasti akan meninggalkan sebuah tanda. Tanda tersebut berupa noda keunguan kehitaman yang akan meresap kuat ke dalam pori-pori telapak tangan dan tidak bisa dicuci bersih menggunakan sabun apapun. Noda kutukan dari getah beracun itu akan terus menempel di kulit tangan sang pelaku kejahatan selama 7 hari 7 malam, tanpa bisa disembunyikan sama sekali. Ini adalah bukti tidak terbantahkan yang diberikan oleh alam semesta untuk menghukum orang-orang berhati jahat yang menggunakan tanaman beracun itu demi mencelakai sesamanya. Mendengar fakta mengejutkan tentang noda getah yang tidak bisa hilang tersebut, mata Banyu seketika berbinar terang karena ia kini tahu cara menangkap sang pelaku. Ia hanya perlu memeriksa kedua telapak tangan setiap orang yang dicurigainya, terutama mereka yang selama ini sering menunjukkan rasa tidak suka kepada keluarga kecilnya. Banyu segera mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Mbah Taryo atas semua bantuan dan petunjuk sangat berharga yang telah diberikan pada sore hari ini. Ia memohon restu kepada tetua desa itu untuk menjalankan sebuah rencana yang telah tersusun rapi di dalam kepalanya, demi membersihkan nama baik ibunda tercinta. Mbah Taryo memberikan anggukan setuju dan berjanji akan membantu Banyu membongkar kebenaran di hadapan penduduk desa yang selama ini telah termakan isu palsu. Tabib tua itu menyuruh Banyu pulang dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang agar rencana mereka besok bisa berjalan lancar tanpa hambatan berarti sedikit pun. Ia berpesan kepada pemuda itu untuk mengundang beberapa tetua dan warga sekitar, termasuk orang-orang yang gemar menyebarkan fitnah kejam tentang ibunda tercintanya. Mbah Taryo berjanji akan datang memimpin doa bersama yang sebenarnya merupakan jebakan halus untuk memancing sang pelaku agar segera menampakkan wujud aslinya. Banyu meninggalkan kediaman Mbah Taryo dengan langkah yang sangat ringan dan hati yang penuh dengan harapan baru untuk mengakhiri penderitaan keluarganya secepat mungkin. Matahari telah sepenuhnya tenggelam di ufuk barat, digantikan oleh kegelapan malam yang perlahan-lahan mulai menyelimuti seluruh sudut desa Banyu Biru yang tenang ini. Suara jangkrik kembali bernyanyi, bersahutan menyambut datangnya malam. Sementara Banyu terus melangkah, pasti menyusuri jalanan tanah liat, menuju rumah panggung kebanggaannya di tengah desa. Ia tidak sabar untuk segera memberitahu kabar baik ini kepada istrinya yang sedang menahan sakit dan ibunya yang masih mengurung diri di dalam kamar. Sesampainya di rumah Banyu, langsung menuju kamar dan mendapati Kirana sedang duduk
bersandar di kepala ranjang dengan wajah yang masih tertutup oleh kain basah. Ia duduk di samping istrinya, lalu menggenggam kedua tangan Kirana dengan sangat lembut, mencoba menyalurkan rasa tenang dan keyakinan yang baru saja ia dapatkan. Banyu berbisik pelan di telinga. Kirana mengatakan bahwa ia telah menemukan bukti kuat yang akan segera membersihkan nama baik Ibu Ningsih dari segala tuduhan keji. Mendengar kabar menggembirakan tersebut, Kirana tidak kuasa menahan tangis haru bersyukur kepada Tuhan. Karena kebenaran akan segera terungkap. Dan penderitaan keluarganya akan segera berakhir. Setelah menenangkan istrinya, Banyu berjalan menuju kamar ibunya dan mengetuk pintu kayu jati itu dengan nada yang jauh lebih ceria dari biasanya hari ini. Ia memanggil Ibu Ningsih dengan suara lantang, memberitahukan bahwa Mbah Taryo telah menemukan jenis racun yang digunakan oleh orang jahat untuk merusak ramuan bedak dinginnya. Banyu meyakinkan ibunya bahwa mulai besok pagi tidak akan ada lagi warga desa yang berani menuduh dan mencemooh dirinya atas kejadian mengerikan yang menimpa Kirana. Suara Banyu yang penuh keyakinan itu, perlahan-lahan, menumbuhkan kembali secercah harapan di dalam hati Ibu Ningsih, yang seharian penuh diselimuti oleh keputusasaan mendalam. Malam itu terasa jauh lebih tenang bagi keluarga kecil Banyu, meskipun luka di wajah Kirana masih sesekali memberikan sensasi perih yang cukup menyiksa dirinya. Banyu tidak bisa memejamkan matanya dengan cepat, karena pikirannya terus berputar, menyusun strategi yang paling tepat untuk menghadapi warga desa pada esok pagi nanti. Ia teringat pada sosok Endang tetangga sebelah rumah, yang selama ini selalu menunjukkan sikap sinis dan sering melontarkan kata-kata tajam menyindir keluarganya itu. Banyu mulai mencurigai wanita parubaya tersebut, namun ia harus menahan diri dan membiarkan Mbah Taryo yang membuktikan semuanya di hadapan orang banyak besok. Keesokan paginya, Banyu bangun sangat pagi, mendahului kokok ayam jantan pertama yang biasanya selalu menjadi penanda dimulainya hari di desa yang damai ini. Ia segera pergi ke sumur untuk mandi dan membersihkan diri, kemudian mengenakan pakaian terbaiknya untuk menyambut para tamu yang akan ia undang hari ini. Banyu meminta Kirana untuk tetap berbaring di kamar sambil menunggu aba-aba darinya, sementara ia mulai menyapu halaman depan rumah hingga benar-benar bersih. Suasana pagi itu terasa sangat berbeda, ada ketegangan yang bercampur dengan rasa penasaran yang menggantung di udara, menantikan sebuah kebenaran yang akan segera terungkap. Setelah halaman rumah panggungnya bersih, Banyu mulai berjalan berkeliling desa untuk mengundang para tetua dan beberapa tetangga dekat agar sudi datang ke rumahnya. Ia menggunakan alasan bahwa keluarganya akan mengadakan doa bersama sederhana untuk memohon kesembuhan bagi istrinya yang sedang menderita sakit parah di dalam kamar. Banyu juga tidak lupa mendatangi rumah Endang dan mengundangnya secara langsung dengan wajah yang dibuat-buat seramah mungkin agar wanita itu tidak menaruh curiga. Endang yang merasa penasaran dan ingin melihat langsung penderitaan keluarga Banyu, tentu saja dengan sangat senang hati menyanggupi undangan pemuda desa yang polos tersebut. Satu persatu warga desa mulai berdatangan ke halaman rumah panggung keluarga Banyu dengan raut wajah yang dipenuhi oleh berbagai macam pertanyaan dan keingintahuan. Ada yang datang dengan perasaan tulus, ingin mendoakan kesembuhan Kirana. Namun tidak sedikit pula yang hadir hanya sekadar ingin mendengar kelanjutan berita sensasional kemarin. Mereka duduk bersila di atas tikar anyaman pandan yang telah digelar rapi oleh Banyu di halaman depan rumah sambil berbisik-bisik membicarakan keadaan Ibu Ningsih. Endang duduk di barisan paling depan, dengan senyuman tipis yang sangat menyebalkan, terus menatap pintu rumah Banyu, seolah menunggu tontonan yang sangat menarik. Tidak lama kemudian, sosok yang sangat ditunggu-tunggu, akhirnya muncul dari ujung jalan desa berjalan dengan langkah pelan, namun sangat berwibawa, menggunakan tongkat kayunya. Kehadiran Mbah Taryo membuat seluruh warga desa yang hadir seketika terdiam dan menghentikan bisik-bisik mereka, karena sangat menghormati sosok tetua yang bijaksana tersebut. Mbah Taryo membalas sapaan warga dengan anggukan kecil, lalu berjalan menuju tempat duduk yang telah disediakan khusus untuknya, di bagian paling depan, menghadap kerumunan.
Tabib tua itu melirik sekilas ke arah Banyu, memberikan sebuah isyarat halus melalui pandangan matanya bahwa rencana besar mereka akan segera dimulai sebentar lagi. Banyu kemudian masuk ke dalam rumah dan menuntun ibunya yang masih terlihat sangat pucat serta istrinya yang wajahnya tertutup selendang tipis untuk keluar menemui warga. Kehadiran Ibu Ningsi dan Kirana di halaman rumah membuat suasana seketika menjadi sangat sunyi senyap, seakan-akan waktu berhenti berputar di desa kecil tersebut. Warga desa menatap Iba ke arah Kirana yang berjalan tertatih-tatih, sambil menundukkan kepala, menyembunyikan wajahnya yang kini telah hancur akibat luka melepuh itu. Sementara itu, Ibu Ningsi duduk di samping menantunya, dengan pandangan kosong, tidak berani menatap mata para tetangga yang selama ini telah menuduhnya dengan kejam. Angin pagi berhembus pelan, menyapu halaman rumah panggung, yang kini telah dipenuhi oleh puluhan warga desa yang duduk bersila, menanti dimulainya acara doa bersama. Banyu berdiri di tengah-tengah kerumunan tersebut, mengambil napas panjang untuk menenangkan detak jantungnya yang berdebar kencang sebelum memulai sandiwara yang telah direncanakan semalam. Ia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga yang telah berkenan meluangkan waktu pagi ini untuk mendoakan kesembuhan istri tercintanya yang sedang sakit. Suara Banyu menggema memecah kesunyian di halaman rumah itu, membawa sebuah pesan tersirat bahwa akan ada rahasia besar yang segera dibongkar pada hari ini. Suasana di halaman rumah panggung itu terasa sangat tegang ketika Banyu mulai melangkah maju ke tengah kerumunan warga desa yang sedang duduk bersila. Ia menatap wajah para tetangga satu persatu dengan pandangan mata yang sangat dalam menyiratkan sebuah kesedihan sekaligus ketegasan yang luar biasa. Banyu membuka suaranya dengan nada yang cukup keras dan lantang mengucapkan terima kasih atas kehadiran mereka semua di pagi hari yang cerah ini. Ia mengatakan bahwa tujuan utama perkumpulan ini bukan hanya untuk mendoakan kesembuhan istrinya, tetapi juga untuk meluruskan sebuah kesalahpahaman besar yang sedang terjadi. Banyu menjelaskan dengan suara bergetar bahwa istri tercintanya Kirana memang sedang mengalami sebuah musibah yang sangat mengerikan hingga wajah cantiknya menjadi hancur lebur. Namun Banyu dengan tegas menolak segala tuduhan keji yang beredar luas di tengah warga desa mengenai keterlibatan ibunda kandungnya dalam tragedi menyedihkan ini. Ia menyatakan bahwa Ibu Ningsi sama sekali tidak pernah memiliki niat buruk untuk meracuni menantunya sendiri menggunakan ramuan bedak dingin pada malam itu. Banyu memastikan bahwa ada seseorang yang dengan sengaja telah menyusup masuk ke dalam dapur mereka untuk meneteskan racun berbahaya ke dalam mangkuk ramuan. Mendengar pernyataan Banyu yang sangat mengejutkan tersebut, kerumunan warga desa seketika menjadi riuh rendah, dipenuhi oleh suara bisik-bisik yang saling bersahutan. Beberapa orang tampak menganggukkan kepala, mulai memahami arah pembicaraan pemuda itu, sementara yang lainnya masih menunjukkan raut wajah ragu-ragu dan tidak percaya. Endang yang duduk di barisan paling depan, mendadak merasa sangat gelisah dan mulai bergerak-gerak. Tidak nyaman di atas tikar anyaman pandan tempatnya bersila. Wanita paruh baya itu mencoba menyela ucapan Banyu dengan suara nyaring, menuduh pemuda itu sedang berusaha mengarang cerita bohong demi menutupi kesalahan ibunya sendiri. Sebelum suasana di halaman rumah panggung itu berubah menjadi semakin ricuh. Mbah Taryo segera melangkah maju dan mengangkat tongkat kayunya tinggi-tinggi ke udara. Kehadiran tetua desa yang sangat dihormati itu seketika membuat seluruh warga kembali terdiam seribu bahasa, menantikan apa yang akan disampaikan oleh sang tabib. Mbah Taryo memandang lurus ke arah Endang dengan tatapan matanya yang sangat tajam, seolah-olah mampu menembus jauh ke dalam lubuk hati wanita itu. Sang tabib tua kemudian meminta seluruh warga desa untuk mendengarkan penjelasannya dengan hati yang sangat tenang dan pikiran yang jernih tanpa dikuasai oleh emosi. Mbah Taryo mulai bercerita dengan suara beratnya yang khas mengisahkan tentang penemuan sebuah bukti penting yang berhasil didapatkan oleh Banyu pada sore kemarin.
Sang tabib menjelaskan bahwa mereka telah memeriksa lumpang batu kecil milik Ibu Ningsih yang digunakan untuk menumbuk bahan-bahan bedak dingin malam itu. Di dasar lumpang batu tersebut ditemukan sebuah noda lengket berwarna keunguan pekat yang mengeluarkan aroma sangat anyir dan sama sekali tidak berbau rempah. Mbah Taryo memastikan bahwa noda aneh tersebut bukanlah bahan herbal biasa, melainkan sebuah getah beracun yang sengaja ditambahkan oleh orang luar ke dalam ramuan. Warga desa mendengarkan penjelasan Mbah Taryo dengan penuh perhatian dan rasa penasaran yang semakin memuncak menanti kelanjutan cerita misteri yang sangat menegangkan ini. Sang tabib melanjutkan penjelasannya bahwa getah keunguan tersebut berasal dari sebuah pohon mematikan yang hanya tumbuh di bagian paling gelap pinggiran hutan larangan. Pohon beracun itu sangat jarang disentuh oleh penduduk desa karena sifat getahnya yang sangat keras dan mampu membuat kulit manusia melepuh seketika, seperti terbakar. Penjelasan medis dari Mbah Taryo ini sangat cocok dengan kondisi luka parah yang saat ini sedang diderita oleh Kirana di hadapan mereka semua. Mbah Taryo kemudian membeberkan sebuah rahasia besar yang selama ini tidak banyak diketahui oleh orang awam mengenai keunikan sifat getah pohon beracun tersebut. Tabib tua itu menjelaskan bahwa siapapun yang berani memetik dan menyentuh getah itu, dengan tangan kosong pasti akan mendapatkan sebuah tanda kutukan alami. Tanda tersebut berupa noda ungu kehitaman yang akan meresap sangat kuat ke dalam pori-pori telapak tangan dan tidak bisa dicuci bersih menggunakan air. Noda memalukan itu akan terus menempel di kulit tangan sang pelaku kejahatan selama 7 hari 7 malam. Tanpa bisa disembunyikan oleh apapun, mendengar fakta tentang noda kutukan yang tidak bisa hilang tersebut, suasana di halaman rumah panggung seketika berubah menjadi sangat tegang dan terasa mencekam. Warga desa mulai saling pandang satu sama lain dengan penuh kecurigaan, mencoba mencari tahu siapa kiranya orang berhati kejam yang berani melakukan perbuatan tersebut. Keringat dingin mulai mengucur, deras membasahi dahi Endang yang kini terlihat semakin gelisah dan terus menundukkan kepalanya dalam-dalam menghindari tatapan mata warga. Wanita paruh baya itu diam-diam menyembunyikan kedua telapak tangannya ke balik selendang batik yang melingkar di bahunya dengan gerakan yang sangat kaku. Mbah Taryo kemudian mengumumkan kepada seluruh warga desa yang hadir bahwa sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk memulai ritual doa bersama tersebut. Sang tabib tua meminta semua orang, tanpa terkecuali, untuk mengangkat kedua telapak tangan mereka tinggi-tinggi ke udara, menghadap langsung ke arah langit. Mbah Taryo beralasan bahwa ritual mengangkat telapak tangan ini bertujuan agar doa mereka semua bisa diterima dengan lebih cepat oleh Yang Maha Kuasa. Warga desa yang memiliki hati tulus dan bersih, tentu saja, tidak merasa keberatan sama sekali dengan permintaan yang sangat sederhana dari sang tetua. Satu persatu warga desa mulai mengangkat kedua tangan mereka ke atas, menunjukkan telapak tangan yang bersih dari segala macam noda mencurigakan tersebut. Mereka memejamkan mata, dengan khusyuk mulai merapalkan doa kebaikan, memohon kesembuhan untuk Kirana, dan kedamaian bagi keluarga Banyu yang sedang ditimpa musibah. Pemandangan di halaman rumah panggung itu terlihat sangat syahdu dipenuhi oleh energi positif dari puluhan orang yang dengan ikhlas mendoakan keselamatan tetangga mereka. Hanya ada satu orang yang terlihat masih enggan untuk mengikuti instruksi dari Mbah Taryo, dan terus berusaha menyembunyikan kedua tangannya di balik lipatan selendang. Orang tersebut tidak lain adalah Endang yang kini tubuhnya mulai bergetar hebat, menahan rasa takut yang luar biasa besar karena menyadari jebakan ini. Ia memalingkan wajahnya ke arah lain, berpura-pura, sedang khusyuk memanjatkan doa di dalam hati, sambil terus menekan kedua tangannya ke atas paha. Napas wanita paruh baya itu terdengar sedikit tersengal-sengal, karena kepanikan yang mulai menguasai seluruh jalan pikirannya. Saat ini di tengah kerumunan warga desa, Endang menyadari bahwa jika ia mengangkat tangannya sekarang, maka seluruh penduduk desa Banyu Biru akan segera mengetahui kejahatan keji yang telah ia lakukan semalam. Melihat gelagat mencurigakan dari tetangganya tersebut, Banyu perlahan-lahan melangkah mendekati tempat
Endang bersila dengan raut wajah yang masih berusaha terlihat sangat tenang. Pemuda itu berdiri tepat di hadapan Endang, lalu memintanya dengan suara yang lembut, namun terdengar sangat tegas, untuk segera mengangkat kedua telapak tangannya. Banyu mengatakan bahwa doa bersama ini tidak akan sempurna jika masih ada satu orang warga yang tidak bersedia membuka tangannya untuk menerima berkah. Mendengar permintaan langsung dari pemilik rumah tersebut, beberapa warga desa yang duduk di dekat Endang mulai menoleh dan memperhatikan wanita itu dengan saksama. Endang tersentak kaget ketika menyadari bahwa Banyu sudah berdiri di depannya dan menjadi pusat perhatian dari sebagian warga desa yang hadir di sana. Dengan suara yang sengaja dibuat-buat terdengar lemah, Endang beralasan bahwa tangannya sedang sangat kotor karena belum sempat dicuci setelah memasak di dapur. Ia mencoba bangkit dari duduknya, meminta izin untuk pulang sebentar, mencuci tangannya terlebih dahulu sebelum melanjutkan ritual doa bersama yang sangat penting ini. Namun langkah kakinya langsung terhenti ketika Mbah Taryo ikut mendekat dan mencegah niat wanita parubaya itu untuk pergi meninggalkan halaman rumah panggung. Mbah Taryo menatap lurus ke dalam mata Endang lalu berkata dengan nada yang sangat berwibawa bahwa Tuhan selalu menerima doa dari hamba-hambanya. Sang tabib menegaskan bahwa tidak peduli seberapa kotor debu yang menempel di telapak tangan doa yang tulus pasti akan sampai ke langit ketujuh. Namun Mbah Taryo juga menambahkan bahwa menyembunyikan tangan saat berdoa justru menandakan adanya sebuah rahasia kelam yang sengaja ditutupi dari pandangan manusia lain. Kata-kata tajam dari sang tetua desa itu membuat nyali Endang seketika menciut, dan wajahnya berubah menjadi sangat pucat pasi seperti mayat hidup. Suasana di halaman rumah kini benar-benar terpusat sepenuhnya pada sosok Endang yang masih berdiri mematung di tengah-tengah kerumunan warga desa tersebut. Seorang ibu-ibu tetangga yang dulu sangat percaya pada gosip buatan Endang, kini mulai merasa curiga dan berteriak menanyakan alasan ketakutan wanita itu. Warga yang lain pun mulai ikut mendesak Endang untuk segera mengangkat tangannya jika memang ia tidak memiliki niat buruk atau menyembunyikan sesuatu hal. Tekanan sosial dari puluhan pasang mata yang menatapnya dengan penuh selidik membuat pertahanan mental Endang akhirnya runtuh seketika di bawah terik matahari pagi. Dengan sisa-sisa tenaga yang masih dimilikinya, Endang perlahan-lahan menarik kedua tangannya dari balik selendang batik yang sedari tadi melilit tubuh gemetarnya. Jari-jarinya terlihat sangat kaku dan bergetar hebat ketika ia mulai mengangkat kedua telapak tangannya ke udara setinggi dada di hadapan semua orang. Betapa terkejutnya seluruh warga desa ketika melihat dengan sangat jelas adanya noda ungu kehitaman yang menempel pekat di sela-sela jari-jari tangan Endang. Noda memalukan itu terlihat sangat mencolok dan tidak bisa dibantah lagi kebenarannya, membuktikan bahwa wanita itulah sang pelaku kejahatan yang selama ini dicari. Suara tarikan napas kaget dan gumaman, tidak percaya seketika menggema, memenuhi seluruh penjuru halaman rumah panggung, menyuarakan kekecewaan yang sangat mendalam dari warga. Mereka akhirnya menyadari bahwa semua desas-desus kejam tentang kekejaman Ibu Ningsih ternyata hanyalah kebohongan besar yang sengaja diciptakan oleh sang pelaku utama sendiri. Warga desa merasa sangat marah karena telah dihasut dan diperalat oleh Endang untuk membenci sebuah keluarga yang selama ini tidak pernah berbuat jahat. Tatapan mata mereka yang semula penuh curiga kepada keluarga Banyu kini berubah menjadi tatapan penuh kebencian dan kemarahan yang ditujukan langsung kepada Endang. Tidak sanggup lagi menahan rasa malu dan tekanan yang bertubi-tubi, Endang akhirnya jatuh berlutut di atas tanah yang berdebu sambil menangis tersedu-sedu. Air mata penyesalan mengalir deras, membasahi pipinya yang keriput, menghancurkan topeng kesombongan yang selama ini selalu ia pamerkan kepada setiap penduduk desa Banyu Biru. Di tengah isak tangisnya yang sangat memilukan, Endang mengakui segala perbuatan keji yang telah ia lakukan karena didorong oleh rasa iri hati yang buta. Ia mengaku sangat sakit hati
dan dendam karena anak perempuan kesayangannya tidak dipilih oleh Banyu untuk dijadikan istri pada musim panen tahun lalu. Dengan suara yang terputus-putus oleh tangisan, Endang menceritakan bagaimana ia mengendap-endap di malam buta, masuk melalui pintu dapur belakang rumah Ibu Ningsih. Ia melihat sang tabib tua sedang lengah, mencari air mawar, lalu dengan cepat meneteskan getah pohon beracun itu ke dalam lumpang batu kecil. Endang bermaksud menghancurkan wajah cantik Kirana, agar Banyu merasa jijik dan akhirnya meninggalkan perempuan itu untuk kembali memilih anak gadisnya sebagai istri sah. Pengakuan jujur, namun sangat mengerikan itu membuat darah seluruh warga desa mendidih. Tidak menyangka ada orang yang bisa bertindak sekejam itu kepada tetangganya. Mendengar pengakuan langsung dari mulut Endang Ibu Ningsih, yang sejak tadi duduk diam, menunduk, akhirnya mengangkat wajahnya dengan derai air mata yang deras. Ia menangis, bukan karena merasa marah, melainkan karena merasa sangat lega. Beban berat yang selama ini menghimpit dadanya, akhirnya terangkat pergi ke udara. Ibu Ningsih menyadari bahwa dirinya benar-benar tidak bersalah, dan sama sekali tidak pernah mencelakai menantu yang sangat ia cintai dan sayangi itu. Meskipun begitu di dalam lubuk hatinya yang terdalam, ia merasa sangat sedih melihat tetangganya sendiri harus dikuasai oleh kegelapan hati yang merusak akal. Di tengah suasana yang sangat tegang dan dipenuhi oleh amarah warga Kirana, yang wajahnya masih tertutup selendang perlahan-lahan bangkit dari tempat duduknya. Ia berjalan tertatih-tatih menghampiri Endang, yang masih berlutut menangis, meratapi nasib buruknya sendiri, di hadapan seluruh penduduk desa, yang menatapnya dengan muak. Dengan suara yang sangat lembut dan tenang, Kirana mengucapkan kata-kata ajaib yang membuat seluruh halaman rumah panggung itu mendadak menjadi sangat sunyi. Kirana mengatakan bahwa ia telah memaafkan semua kesalahan Endang dan memintanya untuk segera pergi meninggalkan halaman rumah ini dengan hati yang lebih tenang. Melihat kebesaran hati Kirana yang bersedia memaafkan orang yang telah menghancurkan wajahnya, Mbah Taryo menganggukkan kepalanya dengan senyuman bangga yang sangat tulus ikhlas. Sang tabib tua kemudian memberikan sebuah petua bijak kepada seluruh warga desa yang hadir bahwa kebencian itu ibarat racun, mematikan yang sangat berbahaya. Racun itu tidak akan pernah membunuh orang yang menjadi sasarannya, melainkan justru akan menghancurkan wadah yang menyimpannya, yaitu hati si penyimpan dendam sendiri. Petua menyentuh hati tersebut, membuat warga desa menundukkan kepala merenungi segala prasangka buruk yang sempat bersarang di dalam pikiran mereka selama ini. Endang, yang merasa sangat terpukul oleh kebaikan hati, Kirana tidak mampu lagi mengucapkan sepatah kata pun untuk membela dirinya di hadapan semua orang. Ia menyeka air matanya dengan ujung selendang batiknya, lalu perlahan-lahan bangkit berdiri, dengan tubuh yang masih bergetar hebat, menahan rasa malu luar biasa. Tanpa berani menatap wajah siapapun di sana, Endang berbalik badan dan melangkah gontai, meninggalkan halaman rumah panggung itu dalam diam 1000 bahasa. Tidak ada satupun warga desa yang melakukan kekerasan fisik mereka, hanya membiarkan wanita parubaya itu pergi membawa hukuman sosial yang sangat berat. Setelah kepergian pembuat onar tersebut, suasana di halaman rumah panggung keluarga Banyu perlahan-lahan mulai kembali tenang dan dipenuhi oleh kelegaan yang besar. Banyu sekali lagi berdiri di hadapan warga desa, mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya karena telah bersedia menjadi saksi atas kebenaran hari ini. Ia bersyukur karena nama baik ibundanya telah bersih kembali dari segala macam tuduhan dan fitnah kejam yang sempat meracuni pikiran penduduk desa Banyu Biru. Banyu juga memohon doa restu agar pengobatan istrinya nanti bisa berjalan dengan lancar dan wajah cantik Kirana bisa kembali pulih seperti sedia kala secepatnya. Mendengar ucapan Banyu, beberapa perwakilan warga desa segera melangkah maju mendekati Ibu Ningsih dan Kirana yang sedang duduk berdampingan di atas tikar pandan. Mereka menundukkan kepala dengan penuh rasa penyesalan, meminta maaf yang sebesar-besarnya karena telah terlalu cepat mengambil kesimpulan tanpa mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Warga desa berjanji
tidak akan pernah lagi mudah termakan oleh hasutan kosong, dan akan selalu menjaga kerukunan hidup bertetangga di lingkungan yang damai ini. Ibu Ningsih menyambut permintaan maaf mereka dengan senyuman hangat yang sudah lama menghilang, membuktikan bahwa hatinya memang seluas samudra dalam memaafkan sesama manusia. Ketegangan yang sejak pagi tadi menyelimuti desa Banyu Biru, kini telah benar-benar lenyap terbawa hembusan angin sejuk yang melewati celah-celah daun pepohonan. Banyu tersenyum menatap wajah istrinya yang meskipun masih tersembunyi di balik selendang tipis, namun memancarkan sebuah aura kelegaan yang sangat menenangkan jiwa raganya. Mbah Taryo yang masih berdiri di sana, kemudian menepuk pundak Banyu pelan mengisyaratkan bahwa tugas mereka untuk mengungkap kebenaran di desa telah selesai. Kini saatnya bagi sang tabib tua untuk fokus memberikan ramuan penawar asli yang akan menyembuhkan luka melepuh di wajah menantu keluarga terhormat tersebut. Warga desa telah membubarkan diri dari halaman rumah panggung keluarga. Banyu meninggalkan suasana yang jauh lebih tenang dan damai daripada sebelumnya. Matahari perlahan merangkak naik, menyinari atap rumbia, memancarkan kehangatan yang seolah-olah ikut mengusir sisa-sisa ketegangan di udara desa Banyu Biru. Banyu bernapas dengan sangat lega melihat ibunya, kini bisa tersenyum kembali tanpa beban berat yang selama beberapa hari terakhir menghimpit dadanya. Kebenaran telah terungkap mengembalikan kehormatan keluarga kecil mereka dan membersihkan nama baik Ibu Ningsih dari segala macam fitnah kejam tetangganya. Di ruang tengah yang beralaskan tikar anyaman pandan Mbah Taryo mulai membuka bungkusan kain berisi ramuan penawar khusus yang telah ia siapkan. Tabib tua itu menjelaskan bahwa proses penyembuhan wajah Kirana akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan kesabaran yang sangat luar biasa. Ia mencampurkan beberapa lembar daun sirih merah tumbukan akar alang-alang dan sedikit madu hutan asli ke dalam sebuah mangkuk tanah liat. Aroma segar yang menguar dari ramuan baru tersebut segera menggantikan bau anyir sisa getah beracun yang sempat membawa petaka bagi keluarga itu. Dengan gerakan tangan yang sangat hati-hati dan lembut, Ibu Ningsih mengambil alih mangkuk tanah liat berisi ramuan penawar dari tangan Mbah Taryo. Ia meminta izin kepada menantunya untuk mengoleskan obat itu sendiri sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan kasih sayangnya yang sangat dalam. Kirana menganggukkan kepalanya pelan, membiarkan ibu mertuanya mengusapkan ramuan dingin tersebut ke seluruh permukaan wajahnya yang masih dipenuhi luka melepuh kemerahan. Sensasi sejuk langsung terasa meresap ke dalam pori kulitnya perlahan-lahan, meredakan rasa perih yang selama ini sangat menyiksa dirinya. Saat jemari keriput Ibu Ningsih menyentuh kulit wajah Kirana, air mata penyesalan kembali menetes, membasahi pipi wanita tua yang sangat dihormati tersebut. Ia berbisik pelan di telinga menantunya, memohon maaf karena ketidaktelitiannya telah memberikan celah bagi orang jahat untuk merusak kecantikan wajah Kirana. Kirana tersenyum dengan sangat tulus, lalu menggenggam tangan ibu mertuanya dengan erat mengatakan bahwa kasih sayang keluarga jauh lebih berharga daripada kecantikan. Kehangatan pelukan mereka berdua di ruang tengah itu menjadi bukti nyata bahwa ikatan batin keluarga ini tidak akan pernah bisa dihancurkan. Mbah Taryo, yang menyaksikan pemandangan mengharukan tersebut tersenyum simpul. Merasa tugas utamanya di rumah panggung ini telah benar-benar selesai dengan sangat baik. Tabib bijaksana itu kemudian berdiri merapikan pakaian hitamnya dan berpamitan kepada Banyu untuk segera kembali ke rumahnya di ujung timur desa. Banyu mengantarkan Mbah Taryo hingga ke halaman depan rumah, mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga atas segala bantuan dan petunjuknya. Sosok tetua desa itu perlahan berjalan menjauh, menghilang di balik tikungan jalan tanah liat, meninggalkan kedamaian sejati bagi keluarga pemuda tersebut. Hari demi hari berganti di desa. Banyu Biru membawa angin musim kemarau yang perlahan mulai berhembus sedikit lebih sejuk memasuki awal bulan baru. Di bawah perawatan penuh kasih sayang dari Ibu Ningsih, luka melepuh di wajah Kirana mulai mengering dan menunjukkan tanda-tanda kesembuhan luar biasa. Setiap pagi dan sore hari, ibu mertuanya itu tidak pernah absen mengoleskan ramuan penawar ke wajah Kirana dengan penuh ketelatenan dan kesabaran. Hubungan antara mertua dan menantu
itu justru menjadi semakin erat. Tidak lagi kaku seperti hari-hari pertama. Kirana menginjakkan kaki di rumah. Suasana di dalam rumah panggung perlahan-lahan kembali dipenuhi oleh canda tawa dan rutinitas kehidupan sehari-hari yang sangat menyenangkan dan menenangkan. Kirana sudah mulai bisa membantu pekerjaan dapur, kembali menanak nasi, dan merebus singkong kesukaan suaminya, meskipun wajahnya masih menyisakan sedikit bekas luka. Ibu Ningsih kini sering duduk menemani menantunya di dapur, menceritakan berbagai macam kisah masa lalu saat Banyu masih menjadi seorang anak kecil. Asap kayu bakar yang mengepul dari tungku tanah liat, seakan ikut menari-nari, merayakan keharmonisan keluarga yang telah kembali utuh dan bahagia. Banyu kembali bekerja di ladang. Dengan hati yang sangat ringan, semangatnya menyala-nyala, menyambut musim panen yang akan segera tiba sebentar lagi. Ia tidak perlu lagi merasa khawatir meninggalkan istri dan ibunya di rumah, karena kini keduanya telah menjadi sangat dekat layaknya ibu kandung. Para tetangga yang kebetulan berpapasan dengannya di pematang sawah selalu menyapanya dengan senyuman ramah dan sering menitipkan salam hangat untuk keluarga Banyu. Segala prasangka buruk dan fitnah keji yang dulu pernah menyelimuti desa ini, telah menguap hilang ditelan oleh kebesaran hati keluarga yang pemaaf. Sementara itu, Endang telah benar-benar meninggalkan desa Banyu Biru, karena tidak sanggup lagi menanggung rasa malu yang sangat besar dari penduduk sekitar. Rumah bambu miliknya kini dibiarkan kosong, melompong menjadi saksi, bisu dari akhir, tragis seorang manusia, yang membiarkan hatinya dikuasai oleh sifat iri. Warga desa menjadikan kejadian tersebut sebagai sebuah pelajaran berharga agar selalu menjaga lisan dan tidak mudah menaruh dengki terhadap kebahagiaan tetangga sendiri. Kerukunan antar warga kembali terjalin dengan sangat kuat, saling bahu-membahu membantu pekerjaan di sawah dan mengadakan selamatan kecil-kecilan di surau. Pada suatu sore yang sangat cerah, semburat cahaya jingga keemasan dari matahari terbenam mulai menghiasi ufuk barat desa Banyu Biru yang sangat asri. Angin sepoi-sepoi, berhembus lembut, membawa aroma bunga melati yang mekar di pekarangan rumah panggung, menyegarkan udara setelah seharian disinari terik matahari. Banyu baru saja pulang dari ladang, membasuh kaki dan wajahnya di sumur tua belakang rumah dengan air dingin yang sangat menyegarkan tubuhnya. Ia melangkah naik ke beranda rumah panggung mendapati istri dan ibunya sedang duduk bersantai, menikmati suasana senja yang sangat damai dan menenangkan. Di atas meja kayu kecil, di beranda tersebut telah tersaji 3 cangkir teh hangat dan sepiring pisang goreng hasil panen kebun belakang. Ibu Ningsih sedang duduk di atas kursi goyang kayunya, tangan rentanya dengan sangat telaten dan penuh kasih, menyisir rambut panjang Kirana yang hitam. Kirana duduk bersila di lantai papan kayu, menyandarkan kepalanya dengan nyaman di pangkuan ibu mertuanya sambil menikmati belayan lembut di kepalanya itu. Banyu tersenyum lebar, melihat pemandangan yang sangat indah tersebut, merasa bahwa inilah harta karun paling berharga yang pernah ia miliki sepanjang hidupnya. Banyu segera bergabung duduk di samping istrinya mengambil secangkir teh hangat, lalu menyeruputnya, pelan-pelan menikmati aroma melati yang tercampur di dalamnya. Ia memuji kelezatan pisang goreng buatan Kirana, yang menurutnya sangat pas, menemani waktu istirahat sore mereka setelah lelah bekerja seharian di luar rumah. Kirana tersipu malu mendengar pujian dari suaminya. Rona merah kebahagiaan terlihat jelas di wajahnya, yang kini sudah hampir sembuh total dari luka. Bekas luka yang tertinggal justru membuat senyumnya terlihat jauh lebih manis, membuktikan ketegaran hatinya dalam menghadapi sebuah cobaan yang sangat berat kemarin. Ibu Ningsih menghentikan sisirannya sejenak, memandang jauh ke arah hamparan sawah hijau yang membentang luas di depan rumah panggung kebanggaan keluarga mereka. Ia berkata dengan suara parau yang dipenuhi oleh rasa syukur bahwa kejadian kelam kemarin telah membuka matanya tentang arti sebuah keluarga sejati. Wanita tua itu menyadari bahwa kecantikan fisik bisa dengan sangat mudah hancur dalam semalam. Namun kecantikan hati akan selalu bersinar selamanya,
menyelamatkan mereka. Kirana dan Banyu mendengarkan petuah bijak tersebut. Dengan penuh hikmat menyetujui setiap kata yang keluar dari mulut ibu yang sangat mereka cintai. Kegelapan malam perlahan mulai merayap turun menyelimuti desa. Banyu biru menggantikan cahaya senja dengan taburan bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit. Suara jangkrik dan kodok di persawahan mulai terdengar bersahut-sahutan, menciptakan sebuah melodi alam yang sangat merdu dan menenangkan jiwa penduduk desa. Banyu bangkit dari duduknya untuk menyalakan beberapa lampu minyak pelita yang tergantung di sudut-sudut beranda rumah, memberikan cahaya temaram yang hangat. Suasana malam di pedesaan itu terasa sangat damai, seolah-olah seluruh alam semesta ikut merayakan kembalinya keharmonisan di dalam rumah panggung tersebut. Ketiga anggota keluarga itu kemudian memindahkan kegiatan mereka ke dalam ruang tengah untuk menyantap makan malam sederhana yang telah disiapkan sejak sore. Menu malam itu hanyalah sayur lodeh, tempe goreng dan sambal terasi. Namun terasa bagaikan hidangan paling mewah. Karena dinikmati dengan penuh rasa syukur, mereka makan dengan sangat lahap diiringi obrolan ringan tentang rencana masa panen dan bibit tanaman baru yang akan dibeli oleh Banyu besok. Tawa kecil sesekali terdengar memecah keheningan malam, membuktikan bahwa tidak ada lagi bayang-bayang kesedihan yang berani mengusik kedamaian di rumah tersebut. Setelah makan malam selesai, Kirana membereskan piring-piring kotor, lalu mencucinya di dapur dengan perasaan yang sangat gembira dan hati yang riang. Pantulan wajahnya di air tempayan kini tidak lagi menakutkan karena kulitnya yang sempat melepuh telah kembali halus berkat ramuan Bahtario yang ampuh. Ia tersenyum menatap bayangannya sendiri, menyadari bahwa cobaan yang menimpanya justru membawa sebuah berkah besar berupa kasih sayang utuh dari ibu mertuanya. Kirana berjanji dalam hati akan selalu menjaga rumah tangga ini dengan sebaik-baiknya dan terus mengabdi kepada keluarga Banyu sepanjang sisa hidupnya. Sebelum beranjak tidur, Ibu Ningsih memanggil Kirana ke kamarnya dan memberikan sebuah kotak kayu kecil berukir indah yang merupakan peninggalan leluhur keluarga. Di dalam kotak tersebut terdapat sebuah resep rahasia bedak dingin keluarga yang sesungguhnya, yang belum pernah ia ajarkan kepada siapapun sebelumnya. Ibu Ningsih mengatakan bahwa kini tiba saatnya bagi Kirana untuk mewarisi pengetahuan pengobatan tradisional tersebut karena ia percaya pada ketulusan hati menantunya. Kirana menerima kotak kayu itu dengan kedua tangan gemetar, merasa sangat terhormat, telah dipercaya sepenuhnya oleh ibu mertuanya untuk menjaga tradisi keluarga. Kirana kembali ke kamarnya dengan wajah yang berbinar menunjukkan kotak kayu pemberian Ibu Ningsih kepada suaminya yang sedang berbaring di ranjang. Banyu tersenyum lebar melihat istrinya terlihat sangat bahagia, menyadari bahwa ibunya akhirnya benar-benar mengakui dan menerima kehadiran Kirana dengan sepenuh hati. Ia menarik istrinya ke dalam pelukan yang sangat hangat, mencium kening Kirana dengan penuh kelembutan dan rasa cinta yang semakin hari semakin besar. Malam itu mereka tertidur dengan sangat pulas, tanpa ada lagi rasa cemas atau ketakutan yang mengganggu pikiran mereka berdua di dalam kamar. Kisah ketegaran hati Kirana dan kebijaksanaan keluarga Banyu dalam menghadapi ujian fitnah ini akhirnya menjadi sebuah legenda kecil di kalangan penduduk setempat. Orang-orang tua di desa Banyu Biru sering menggunakan cerita tersebut untuk menasihati anak cucu mereka tentang pentingnya kesabaran dan bahaya dari sifat iri. Rumah panggung besar itu kini dihormati bukan hanya karena kebaikannya, tetapi juga karena ketangguhan ikatan keluarga yang menolak dihancurkan oleh kebencian orang luar. Penduduk desa selalu mengingat bagaimana kelembutan seorang menantu mampu meluluhkan hati mertuanya dan meredam amarah masyarakat yang sempat berkobar tidak terkendali. Pagi hari kembali menyapa desa Banyu Biru dengan sinar matahari yang sangat cerah menyinari hamparan padi yang mulai menguning siap untuk segera dipanen. Burung-burung pipit beterbangan riang di atas pepohonan, menyanyikan lagu gembira, menyambut kehidupan desa yang terus berjalan maju mengikuti putaran waktu abadi.
Kirana sudah bangun sejak ayam berkokok sibuk menyapu halaman depan rumah dengan gerakan yang gemulai, sementara rambut panjangnya dibiarkan tergerai di tiup angin. Wajahnya kembali memancarkan kecantikan alami yang jauh lebih memukau dari sebelumnya, karena kini dihiasi oleh aura kedamaian dan kebahagiaan batin yang paripurna. Banyu sedang sibuk memperbaiki arit tajamnya di teras rumah, bersiap-siap untuk memimpin warga desa melakukan panen raya di sawah milik keluarganya. Ibu Ningsih ikut sibuk di dapur, menyiapkan berbagai macam bekal makanan lezat dalam porsi besar yang akan dibagikan kepada para pekerja sawah nanti. Suasana rumah benar-benar terasa sangat hidup penuh dengan semangat gotong royong dan rasa syukur atas segala berkah yang dilimpahkan oleh Tuhan semesta. Tidak ada lagi sisa-sisa kesedihan di rumah panggung itu. Semua sudut ruangan kini hanya memantulkan cahaya harapan baru yang jauh lebih terang. Seorang tetangga tua bernama Pak Danarta kebetulan lewat di depan rumah mereka memanggul cangkul di bahunya, hendak berangkat menuju ladang palawija miliknya. Ia menghentikan langkahnya sejenak untuk memandangi kehangatan keluarga Banyu dari balik pagar tanaman beluntas yang tumbuh subur mengelilingi pekarangan rumah panggung tersebut. Pak Danarta tersenyum ramah menyapa Banyu dan Kirana, yang langsung membalas sapaannya dengan sangat sopan, sambil menawarkan secangkir kopi panas untuk sang tetangga. Sang kakek tua menolak dengan halus beralasan bahwa ia harus segera menyelesaikan pekerjaannya. Sebelum matahari siang, mulai terasa sangat menyengat di kulit keriputnya. Pak Danarta melanjutkan langkahnya, menyusuri jalanan desa yang mulai ramai oleh aktivitas pagi hari, sambil terus tersenyum, memikirkan apa yang baru saja dilihatnya. Ia merenungkan betapa rapuhnya kehidupan manusia jika dipenuhi oleh kebencian, namun bisa menjadi sangat kokoh jika dibangun di atas dasar kasih sayang tulus. Keluarga pemuda itu telah berhasil membuktikan bahwa cinta sejati selalu memiliki cara untuk mengalahkan kejahatan. Sekelam apapun yang datang mencoba menghancurkan mereka, Desa Banyu Biru kembali menemukan kedamaian aslinya terlindungi oleh nilai luhur warisan leluhur yang terus dijaga kelestariannya oleh generasi muda, seperti keluarga Banyu. Angin pagi menerbangkan beberapa helai daun mangga kering yang jatuh tepat di halaman rumah panggung menyempurnakan lukisan keindahan kehidupan pedesaan yang sangat bersahaja. Kirana memungut daun-daun kering itu dengan senyuman kecil bersyukur atas setiap hembusan napas dan kesempatan hidup yang masih diberikan kepadanya hari ini. Banyu melangkah turun dari teras merangkul pundak istrinya dengan lembut bersiap untuk memulai hari yang penuh dengan harapan baik dan pekerjaan yang mulia. Mereka berdua berdiri, berdampingan memandang jauh ke arah matahari, terbit menyerahkan seluruh jalan hidup mereka kepada Sang Pemilik Semesta dengan hati yang ikhlas. Di kejauhan, terdengar sayup-sayup suara seorang warga desa yang sedang melantunkan tembang Macapat kuno saat sedang menggembalakan kerbaunya di padang rumput hijau. Suara nyanyian itu membawa pesan kedamaian yang mengalir bersama jernihnya air sungai, membelah desa mengisahkan bahwa rumah yang damai adalah surga dunia sesungguhnya. Orang desa selalu percaya bahwa pesona wajah elok bisa saja pudar dimakan usia. Namun keelokan budi pekerti akan terus wangi mewarnai bumi selamanya. Kisah mereka pun tertidur di pelukan malam, yang sepi meninggalkan kehangatan, yang terus menetap di hati setiap orang yang mendengarnya sebelum memejamkan mata.